siang Pak, saya Dr. Ahmad Zaki yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia Pak? Iya, bersedia. Baik Pak, saya akan menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Budi. Izinkan mencatat ya Pak ya. Oke. Untuk usianya berapa tahun Pak? 39. Untuk alamatnya? Di Jalan Saat. Untuk pendidikannya Pak? SMA. Untuk pekerjaannya Pak? Guru pabrik, Dok. Baik Pak, kalau boleh tahu keluhannya saat ini apa ya Pak? Ini Dok, dari saya kerasa nyeri. Sejak kapan Pak kalau boleh tahu? Sudah 3 hari ya, Dok. Untuk sakitnya di sebelah mana Pak? Jadi sebelah kiri, Dok. Dada kiri. Lalu sekali nyerinya durasinya itu berapa lama Pak? Kurang lebih 5 menitan, Dok. Kenapa Pak keluhannya Pak bisa seperti itu Pak? Nggak tahu ya, Dok. Tiba-tiba nyeri aja, Dok. Lalu apakah ada faktor yang mempengaruhi yang dapat meringankan atau justru yang memperberat dari nyeri dada Bapaknya? Kalau lagi kerja itu makin capek, makin nyeri, Dok. Kalau lagi nyeri itu biasanya saya istirahat dulu gitu, Dok. Terus nanti enakan lagi, Dok. Oh berarti nyerinya pada saat Bapak beraktivitas ya Pak ya? Iya. Apakah nyerinya menjalar Pak seperti ke lengan, ulu hati, bahu, dan punggung Pak? Iya, Dok. Oh, kalau boleh tahu ke mana Pak menjalar? Ini Dok, rasanya tuh ke arah tangan, terus ke belakang, sedikit ke leher gitu. Lalu Pak untuk nyeri dadanya ini pertama kali atau sebelumnya pernah Pak? Ini baru pertama kali, Dok. Baru pertama kali. Lalu apakah Bapak sering merasakan keluhan ini jika dari skala 1 sampai 10 tingkat nyerinya itu berapa Pak? Kira-kira 8, Dok. 8? Cukup parah ya. Lalu apakah ada keluhan lain Pak seperti keringat dingin? Nggak ada sih, Dok. Lalu untuk seperti mual muntah, Nggak ada juga. terasa sesak? Nggak ada. Lalu apakah seperti sesak sebelum sesaat sebelum berdebat? Tidak ada. Nggak juga sih, Dok. Baik Pak. Baik Pak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi ya Pak ya. Iya. Baik, apakah Bapak merokok Pak? Iya, Dok. Kalau boleh tahu seharinya itu bisa berapa bungkus Pak? Kira-kira 1 bungkus, Dok. Lalu apakah ada riwayat dari hipertensi Pak, kalau darah tinggi? Hipertensi darah tinggi ada juga, Dok. Apakah ada dari kolesterolnya Pak? Kolesterol nggak ada, Dok. Untuk diabetes? Diabetes sepertinya ada, Dok. Lupa saya, Dok. Nggak pernah ngecek lagi, Dok. Apakah Bapak juga suka berolahraga Pak? Dulu sih sering ya, Dok. Sekarang jadi jarang, Dok. Bahkan tidak pernah. Apakah Bapak ada riwayat dari diabetes? Iya, ada, Dok. Baik Pak. Lalu untuk Bapak ada rasa panas Pak di dada Pak? Nggak ada sih, Dok. Tidak ada. Lalu apakah terdapat demam? Tidak ada. Ada riwayat operasi Pak? Tidak ada juga, Dok. Lalu apakah Bapak juga merasa tidak nyaman di daerah dada seperti rasa tertutup gitu Pak? Iya, Dok. Sampai rasanya nggak nyamannya sampai ke belakang punggung sini, Dok. Lalu dari riwayat stroke apakah ada Pak? Tidak ada juga, Dok. Dari kayak kejang-kejang? Nggak ada, Dok. Lalu apakah ada pembesaran di lehernya Pak? Tidak ada, Dok. Baik. Lalu apakah Bapak juga ada mengalami riwayat gangguan pada ginjal Bapak? Tidak ada sih, Dok. Lalu apakah Bapak mengalami bengkak? Tidak ada. Lalu apakah ada riwayat dari kelainan dadanya Pak? Nggak ada, Dok. Baik. Punten ya Pak. Lalu untuk dari riwayat keluarga Bapak, apakah ada di keluarga Bapak mengalami hal serupa seperti ini Pak? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Baik Pak. Lalu apakah Bapak juga sebelumnya apakah Bapak saat ini minum obat Pak? Iya, Dok. Minum penyakit, Dok. Kalau boleh tahu obatnya apa Pak? Minumnya paracetamol, Dok. Lalu setelah minum obat itu apakah mengalami berkurang atau tidak Pak? Paling berkurangnya sedikit aja sih, Dok. Tapi habis itu mulai sakit lagi sih, Dok. Kalau dulu pernah diobati juga nggak Pak? Kalau yang dulu? Enggak, Dok. Nggak pernah diobatin, Dok. Paling cuma kerokan aja, Dok. Baik Pak. Setelah kita melakukan analisis, ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Kalau bersedia Pak? Iya, Dok. Boleh Pak pemeriksaan. Enggak. Baik, dimana yang pertama kita akan membantu pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan. Lalu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik, setelah itu saya akan melakukan berdiri di sisi kanan pasien. Lalu saya akan menilai dari keadaannya, kesadarannya, di mana terdapat kompos mentis. Lalu untuk kesan sakitnya dia sedang dan tidur tentang dengan satu bantal atau setengah duduk. Untuk tanda-tanda vitalnya dalam batas normal ya Pak ya.
Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan leher yaitu dari GPP-nya. Buat pasien merasa nyaman terlebih dahulu. Lalu tinggikan kepala ranjang pasien ini dengan posisi 30 derajat. Lalu meminta pasien, boleh Pak untuk menengok ke sebelah kiri Pak. Lalu setelah itu gunakan lampu senter dari arah miring untuk melihat bayangan vena jugularisnya. Bentar ya Pak. Baik, setelah itu identifikasi pulsasi vena jugularis interna. Apabila tidak terdapat menemukan pulsasi vena jugularis, dapat mencari pulsasi vena eksterna. Lalu tentukan titik pulsasi tertinggi pada vena jugularis interna, bentangkan penggaris horizontal dan titik denyutan. Di mana mengukur jarak vertikal dan dalam sentimeter di atas sudut dada benda melintas penggaris. Sudut sternum kira-kira 5 cm di atas atrium kanan. Tekanan yang diukur dicatat sebagai 5 ditambah 1 cm H2O. Jarak ini yang diukur dalam sentimeter di atas angulus sternum atau GBV. Setelah itu memeriksa dari denyut nadi karotis pasien, di mana meminta karotis pasien, letakkan jari telunjuk dan jari tengah kiri pada arteri karotis kanan di bagian sepertiga bawah leher, tekan ke posterior dan rasakan denyutnya. Lalu dengan selama palpasi nilai dari amplitudo dan ada tidaknya getaran atau trills dan dengarkan lalu setelah itu dengarkan menggunakan stetoskop, di mana dengarkan dari arteri karotisnya. Boleh tarik nafas Pak. Dengan stetoskop bagian diafragma deteksi ada tidaknya bruit. Setelah itu memeriksa dari lengan arteri brachialis, di mana lengan pasien diistirahatkan dengan siku diluruskan, telapak tangan menghadap ke atas. Boleh Pak untuk ditekuk Pak. Lalu gunakan jari telunjuk dan atau jari ibu jari dengan yang berlawanan untuk merasakan denyut nadinya. Setelah itu kita melakukan dari pemeriksaan toras. Yang pertama itu inspeksi terlebih dahulu ictus cordisnya terlihat atau tidak. Bila terlihat, tentukan dari koordinatnya. Lalu setelah itu kita melakukan palpasi, di mana untuk ictus cordis letakkan dari telapak tangan di bawah mamai kiri, gunakan bantalan jari untuk meraba impuls tersebut. Yaitu nilai dari biasanya ICS di ICS 5 mil clavikula untuk diameternya pada posisi terlentang berdiameter kurang dari 2,5 cm. Amplitudonya biasanya kecil dan terasa cepat dan durasinya normal. Ventrikel kanan. Setelah itu perkusi batas jantung dari batas kanan. Tentukan dari batas paruh hati 1 seliga. Dari sonor ke dal. Lalu yang sebelah kirinya. Lalu kita bila ictus cordis teraba perkusi dari linea axial anterior kiri median. Lalu ke sebelah kirinya. Untuk batas atasnya perkusi sepanjang linea para sternalis kiri. Setelah itu melakukan auskultasi, di mana letakkan membran stetoskop di daerah AP katup mitral, pada ICS 3 dan 4, linea sternalis kiri atau katup, lalu pada katup trikuspid. Setelah itu ICS 2 dan pada aorta. Lalu tentukan dari bunyi jantungnya ini yang pertama dan yang kedua S1 atau S2, bunyi jantung tambahan atau S3 dan S4. Bunyi jantung pertama lebih dalam dan panjang dibandingkan bunyi jantung yang kedua. Ketika murmur jantung terdengar saat terjadi sistolik atau diastolik, bentuknya itu crescendo dan lokasi ini intensitas maksimal, penjalaran, penyebaran atau intensitas dari gradingnya. Lalu setelah itu kita melakukan dari pemeriksaan ekstremitas dari edemanya, lalu clubbing fingernya, kan ya Pak.
Udah. Baik, Bapak alhamdulillahirobbilalamin pemeriksaan selesai. Setelah itu Bapak boleh ke meja pemeriksaan terlebih dahulu. Saya melakukan anamnesi dan pemeriksaan fisik tadi. Memang Bapak didapatkan bahwa Bapak memiliki suatu masalah pada jantung Bapak. Dan untuk dari saran saya, Bapak berhenti merokok Pak. Lalu kemudian Bapak harus merubah pola hidup, yaitu seperti olahraga yang rutin kayak seminggu 3 sampai 5 kali. Juga Bapak juga harus konsumsi makanan sehat seperti pinggir serat dan sumber lemak. Jika Bapak mengeluhkan nyeri dada lagi, seperti yang tadi dirasakan, saya akan memberikan obat di bawah lidah Bapak dan harus cari posisi yang aman. Kemudian selain itu juga Bapak harus istirahat yang cukup ya Pak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Sudah cukup jelas dok. Baik Pak, semoga sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah.